said good morning, the sun's calling. Yeah, I'm feeling fresh, no yawning. I'm gonna brush my teeth, yeah, I'm on it. And I will chase my dreams, cause I'm all in, girl. Good morning, the sun's calling. You're feeling fresh, no yawning. Gonna brush your teeth, yeah, we're on it. And we will chase our dreams, cause we're all in. Seperti waktu bila kini Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah Warta Berita dari Pertiga Jakarta, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh di pagi hari ini dan akan dipandu oleh rekan Ari dari Takengon. Silakan rekan Ari. Ya, terima kasih Bang Asrof. Bang, cek dulu Bang suaranya, apa nanti takutnya terkendala. Ya, suara aman tapi agak kecil ya. Ini mungkin bisa dibesarkan sedikit. Oke, coba sebentar ya Bang. Baik, ini BMKG sudah tergabung bersama kita Bang Ari. Silakan hubungi ini. Oke. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ya tadi saya lupa? Dengan Indah. BMKG dengan Kak Indah ya? Iya. Halo, Assalamualaikum Kak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya pagi ini Kak Indah? Alhamdulillah baik. Oke. Kak, gimana Kak informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk edisi Senin ya 10 Agustus 2026? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 10 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga berawan tebal. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada beberapa wilayah. Dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada siang hari. Pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan potensi hujan ringan pada wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 3 hingga 30 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 35 derajat Celcius. Untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Terdapat potensi gelombang dengan kategori sedang yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Potensi gelombang tinggi terdapat pada wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan perairan selatan Simelu. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk titik panas selama 24 jam terakhir, terpantau terdapat 4 titik di wilayah Aceh Tengah, Aceh Timur, Gaya Luas, dengan tingkat kepercayaan sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalan yang licin. Dan jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Dan juga terus pantau informasi perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG di web BMKG,
www.bmkg.go.id dan Instagram info_bmkg_Aceh. Iya, baik Kak Indah. Ada lagi Kak? Itu saja yang kami sampaikan, Mas. Baik. Mbak Indah sepertinya kurang sehat ya. Mbak Indah sepertinya terdengar kurang sehat. Tidak, Pak, sehat-sehat. Sehat ya. Semoga selalu sehat ya Kak Indah ya. Iya. Ya baik Kak Indah, terima kasih untuk informasi cuaca di pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas Kak Indah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Indah. Ya baik pendengar, tadi kita telah mendengarkan ya update info cuaca edisi Senin 10 Agustus 2026. Sudah tergabung di Korwil 17 ini ada Bang Arso ya, dan dari Loksmawe dari Banda Aceh ada siapa ini? Saya mohon maaf saya masih ini dari Loksmawe ada Bang Denny ya. Iya, betul. Di Sabang ada Rizka. Iya, betul. Kita sapa Iya, dulu nih, betul. mungkin dari kita lanjut ke Loksmawe dulu ya Bang. Bang Denny, apa ada kabar dari Loksmawe hari ini Bang? Kabar saya atau kabar apanya nih? Kabar Abang sekalian dengan Oh, kabar. kalau kabar saya baik. Kalau kabar Loksmawe nanti ada beberapa informasi ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, kenapa ya suara Takengon audionya itu tidak seperti seperti di luar mic ya, tidak on Mic-nya seperti mic mikrofon, tetangga ya. gitu ya. Kedengarannya Ya, seperti mungkin- tidak di dalam mic gitu. Seperti Teknisnya saya kurang paham ini Bang, cuman kemudian Oh, ini begitu ya. terdengar suaranya dari speaker yang saya besarkan ini Bang. Oke, Makanya dari mic baiklah. tetangga. Mungkin bisa di apa nanti di maintenance atau diperbaikilah seperti itu ya. Oke. Oke, jadi untuk cuaca di Loksmawe pagi hari ini mendung dan sementara dari Loksmawe kami akan sampaikan beberapa informasi di kabar Aceh untuk hari ini. Yang pertama itu informasi tentang bagaimana persoalan lingkungan karena beberapa kabupaten kota yang disorot oleh RRI Loksmawe sejauh ini sudah mulai mengalami perubahan iklim dan juga mengalami kekeringan. Semisal pemerintah desa saja di kota Loksmawe, seluruh pemerintah desa ini sudah mengambil langkah proaktif untuk merespon fenomena cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah setempat. Dan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, lalu kemudian mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ini di Loksmawe dirasakan lonjakan suhu udara mulai terasa setiap hari dan pihak desa selalu mulai beberapa hari belakangan ini sudah mengumumkan ke masjid-masjid ataupun manasah agar warga ini mewaspadai cuaca yang panas ini, terutama misalnya di jam-jam rawan menuju ke siang hari itu untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian juga ada 3.679 hektar sawah ini sudah terdampak kekeringan. Dari kekeringan ini, hal ini sebagaimana dicatat oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk di Aceh Utara saja, Loksmawe ini sudah ribuan hektar sawah mulai terdampak kekeringan. Pun demikian, misalnya dengan yang dipantau reporter RRI Loksmawe di Aceh Tamiang juga dalam sebulan terakhir sudah mulai mengalami krisis air bersih di sejumlah kampung ataupun di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian Ari, mungkin informasi dari Loksmawe untuk hari ini. Terima kasih Bang Denny ya. Ya. Mungkin ada info dialog hari ini Bang? Iya, kita nanti akan bicara tentang masalah kekeringan ini, masalah cuaca dan juga bagaimana responsif terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Mungkin nanti di pukul 8. Oke, karena cuaca memang lagi puncaknya musim kemarau ini ya Bang ya. Iya. Iya, terima kasih Bang Denny yang dari
RRI Loksmawe. Kita lanjut pendengar ke Bang Arso nih dari Banda Aceh, Bang. Baik, terima kasih Bang Ari dari Banda Aceh. Ini sebelumnya kami ingin menyampaikan informasi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog berjaringan ini antara Banda Aceh, Sabang dan Singkil. Ini dialognya dari Sabang mengenai Paskibraka Sabang siapkan performa terbaik sambut HUT RI ke-81. Jadi ini berkaitan dengan 17 Agustus nanti masalah 17 upacara Agustus ya. Bung Arso, bagaimana itu rencana di tanggal 15 bagaimana itu informasinya? Rencana saya mungkin main bola pakai daster ya. Ikut lomba. Ikut lomba. Kalau di tanggal 15 informasi di tanggal 15 nanti ada ramai juga tuh di Banda Aceh. Apa ya? Oh iya. 15 Agustus ya. Ada ini ya, PBB ya. MOU kabarnya. Iya, perdamaian ya. Kabarnya berkumpul ke Banda Aceh. Tapi informasi lengkapnya kami belum terima ini. Jadi belum bisa memberikan informasi yang konkret ya. Jadi, masih desas-desus kayaknya. Masih desas-desus. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya informasi yang validnya ini mengenai 17 Agustus nanti ya. Biasanya kan ada upacara di lapangan Belang Padang nih, upacara besar untuk di Banda Aceh. Baik, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini mengenai praktisi migas ini, project delay jadi musuh utama hulu migas. Praktisi migas Beni Lubiantara mengingatkan bahwa ancaman terbesar industri hulu minyak dan gas bumi atau migas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tantangan teknis di lapangan. Menurutnya keterlambatan pelaksanaan proyek atau project delay justru menjadi faktor paling menentukan yang dapat menggerus nilai investasi sekaligus menghambat pencapaian target produksi migas nasional. Dalam paparannya, Beni menjelaskan bahwa industri hulu migas merupakan bisnis berisiko tinggi dengan kebutuhan investasi yang sangat besar dan masa pengembalian modal yang panjang. Selain menghadapi risiko geologi seperti kemungkinan sumur kering dan fluktuasi harga minyak maupun gas, pelaku usaha juga harus berhadapan dengan berbagai hambatan non-teknis, mulai dari proses perizinan, regulasi hingga persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan. Beni memaparkan setiap proyek yang gagal beroperasi sesuai jadwal akan berlangsung mempengaruhi tingkat keekonomian investasi. Berdasarkan simulasi ekonomi yang disampaikannya, penundaan selama 1 tahun dapat memangkas internal rate of return atau IRR secara signifikan. Kondisi ini membuat berbagai insentif fiskal yang telah disiapkan pemerintah menjadi kurang efektif apabila proyek terus mengalami kemunduran. Ya, ada informasi mengenai cuaca ekstrim juga ini di beberapa hari yang lalu ya, ini angin kencang menerpa wilayah Gampung Lambaro Biluy, Kecamatan Darul Kamal. Ini kejadian hari Sabtu. Ini karena baru bisa kita informasikan hari ini ya untuk kabar Aceh. Jadi beberapa hari terakhir memang kota Banda Aceh cuacanya ekstrim. Setiap sore ini anginnya kencang sekali. Angin kencang ya? Angin kencang saya sekali. lihat di medsos video-videonya tuh angin kencang terus di Banda Aceh. Ya, ini beberapa hari terakhir memang luar biasa anginnya. Kalau udah sore malam ini kencang sekali anginnya. Nah, ini angin kencang yang menerpa wilayah Gampung Lambaro Biluy, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu sore. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan satu atap unit rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Pusdalop PB BPBD Kabupaten Aceh Besar, peristiwa terjadi sekitar pukul 17:59 menit. Angin kencang datang secara tiba-tiba dengan kondisi anomali cuaca yang melanda wilayah tersebut. Satu unit rumah milik warga bernama Ayub dilaporkan mengalami kerusakan ringan sebanyak 1 kepala keluarga yang terdiri dari 6 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. BPBD Aceh Besar menerima informasi kejadian langsung melakukan pendataan dan meneruskan laporan kepada pimpinan. Petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Aceh Besar. Jadi akibat cuaca ekstrim angin kencang ini ada beberapa daerah yang atap rumahnya terbawa oleh angin
Ya, Melabu mungkin lagunya bisa di silent dulu ya Melabu. Lagunya di itu. Melabu lagi dangdutan ini ya. Iya, Melabu, tolong lagunya di Lagunya ya. Pak dengar ya. Suara Melabu suaranya nggak kedengaran tapi suara musiknya masuk ke ini ya, masuk ke udara ini. Ke Zoom. Baik, kita kembali ke Bung Ari ini. Iya, terima kasih Bang Arso ya untuk informasi hari ini. Berarti memang cuaca di mana Aceh memang lagi angin lagi kencang-kencangnya ya Bang? Iya, makanya banyak orang yang masuk angin Bang Ari. Banyak-banyak Bang Arso nggak masuk angin kan? Bang Arso nggak masuk angin. Saya tiap hari dikerokin. Oh, Baik pendengar Pro 1 RRI se-Aceh ya, kita telah tergabung dengan kita di sini ada Bang Rizky dari Singkil dan Bang John ya dari Melabu. Sebelum kita ke Melabu dan Singkil, kita ke Kak Rizka dulu ini dari Sabang. Apa kabar Kak Rizka pagi ini kan? Iya. Halo, selamat pagi. Pagi Rizka. Ya, Ini cowok Iya. sendiri nih pagi hari ini ya. yang paling The one and only cowok ya. Baik Kak Siap. Rizka, ada info apa nih Kak dari Sabang untuk pagi hari ini Kak? Oke, baik. Ini terima kasih Bang Ari dari Takengon ya. Dari Sabang dapat kita informasikan satu kabar menarik dari sektor ekonomi dan pariwisata Kota Sabang. BUMG Sabang Merauke Gampong Codbau meresmikan kafetaria Taman I Love Sabang dan terdapat beragam pilihan makanan dan minuman yang mengangkat potensi lokal Gampong. Salah satu yang menjadi andalan adalah berbagai jenis kopi kekinian yang disiapkan untuk wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke kawasan Taman I Love Sabang. Kafetaria juga menyediakan menu makan siang khas berupa kari bebek dan bebeknya itu berasal dari itik serati hasil budidaya BUMG Sabang Merauke. Dan selain kuliner, ini kafetaria Taman I Love Sabang juga menyediakan berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM Gampong Codbau yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas dari Sabang. Kemudian informasi selanjutnya ini warga Kota Sabang perlu bersiap-siap ya karena adanya pemadaman listrik yang dijadwalkan PLN Unit Layanan Pelanggan WLP Sabang di sejumlah wilayah Kota Sabang mulai hari ini pada Senin 10 Agustus hingga nanti Kamis 13 Agustus 2026. Dan pemadaman dijadwalkan berlangsung setiap harinya mulai pukul 9 hingga pukul 12 siang. Namun untuk jadwal tersebut nanti juga bisa berubah ya menyesuaikan kondisi lapangan. Untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus pemadaman akan berlangsung di kawasan Ujung Kareng, Jalan Meh, Sumur 3, Imele dan sekitarnya. Kemudian untuk besok Selasa ini wilayah yang terdampak meliputi Sindoro dan juga Tapak Gajah. Kemudian Rabu pemadaman dijadwalkan terjadi di kawasan Pasir Putih dan sementara untuk hari Kamis ini pekerjaan akan berdampak pada wilayah Panton, Gapang, Iboh, Balik Gunung, Gua Sarang, Tepin Layu, Kincir hingga kilometer 0. Dan pemadaman ini dilakukan sebagai upaya penguatan jaringan listrik dan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi pelanggan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Bang Ari di Takengon. Oke, Ya. ya Rizka. Tadi Gampong apa namanya? Gampong Codbau ya? Gampong Codbau, yang ini Iya, ya, yang kafetaria itu ya, kafetaria ya. Unik nama desanya ya, Codbau. Codbau, Bukit Bau, Bukit apa ya, Bukit Kelapa. Mohon maaf mungkin ada kesalahan teknis ya di Takengon ini. Masih udah terdengar Bang suaranya Kak? Iya, tapi masih Aman, seperti di mic tetangga gitu. Suaranya Mic tetangga ya. tidak Suara tidak ruangan in, ya. tidak in suaranya ya. Tapi masih bisa suaranya ruangan. kita dengarkan Bang Ari.
Ya. Oke, terima kasih Bang Arso dan Kak Rizka, makasih Kak untuk info hari ini Kak. Jangan lupa cas apinya Kak karena pemadaman itu Kak. Untuk John Bau belum ya, belum ada Oh, belum info. ya. Iya, iya, terima kasih Kak Rizka. Kita coba ke Bang Rizky. Bang Rizky. Oke, gimana kabarnya Ya, Bang Rizky dari Singkil nih Bang? ya, terima kasih Bang Ari. Kami sebelumnya informasikan juga untuk informasi kondisi cuaca di wilayah Aceh Singkil yang saat ini terpantau lagi lagi menangis gitu ya. Karena Lagi dari berubah. malam hari sampai subuh tadi ini cuacanya hujan gitu, dan ini masih dalam gelap gitu ya, mendung. Baik, Bang Ari dan teman-teman semua di Kabar Aceh, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi ini mengenai tentang harga ikan, gitu ya. Karena kan Aceh Harga. Singkil ini aliran juga, jadi harga ikan terus mengalami kenaikan nih di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Nah, pasokan ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, karena minimnya hasil tangkapan nelayan akibat faktor cuaca ekstrim, ya serta juga fenomena musim paceklik gitu ya, memicu melonjaknya harga ikan di pasaran hingga mencapai kenaikan itu sekitar puluhan ribu rupiah nih per kilogramnya. Aktivitas di pasar tradisional di Aceh Singkil tampak tak seperti biasanya, di mana lapak-lapak pedagang ikan kini lebih terlihat tunggang akibat sedikitnya pasokan ikan segar ya dari nelayan lokal. Nah, dalam beberapa pekan terakhir, harga berbagai jenis ikan laut terus melonjak naik. Suara Kenaikan harga suara mencapai speakernya kisaran bagus banget ya, bukan dari 1 hingga 5.000 per kilogram untuk hampir suara speakernya bagus seluruh. kok. Ini kan Salah satu suaranya pedagang ikan yaitu Dogor Bantin di pasar tradisional Rimau dan Gunung Prima mengatakan, itu yang mana tuh? untuk harga ikan tongkol yang biasanya ia jual seharga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Untuk ikan gabu yang biasanya ia jual di harga Rp50.000, naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Nah, kalau untuk ikan dencis ini ya, ikan dencis ini kan pasar dari luar juga ya. Itu yang biasa ya jual sekitar Rp35.000, kini naik menjadi Rp45.000, dan cumi ia bandrol harga sebelumnya Rp60.000, ini menjadi Rp75.000. Nah, ini juga dikarenakan cuaca dan karena nelayan kesulitan untuk menangkap ikan di laut Singkil gitu ya. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk pasokan dan juga menstabilkan harga ya beban ekonomi warga di Aceh Singkil bisa stabil seperti itu. Demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Takengon bersama Bang Ari. Iya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Aduh, kenapa hilang? Cek. Udah pasti. Ada apa suara terdengar Bang Rizky? Oke. Terima kasih Bang Rizky ya untuk info harga ikan ya hari ini ya. Bang, Iya, udah bisa kita stok harga ikan banyak-banyak nih Bang sebelum harganya naik Bang. Ya, Bang Rizky, terima kasih untuk infonya. Kita lanjut ya ke pendengar ke RRI Melabuh. Ada Bang John ya. Apa kabar Bang John pagi ini Bang John? Baik, Bang Ari, sehat. Alhamdulillah sehat. Bang John, ada info apa nih dari seputaran Melabuh Bang John? Melabuh ada imigrasi Melabuh melakukan buat paspor di KP. Ya. Buat paspor di kafe. Iya, di KP nih. Sambil minum kopi berarti ya. Sambil santai Bang John ya. Sudah buat di KP untuk layanan masyarakat di HUT RI ke-81 di Melabuh nih. Oke, lanjut Bang John. Oke, dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-DPI Melabuh ini menghadirkan layanan paspor akhir pekan bagi masyarakat Kota Melabuh di sekitarnya kemarin. Pelaksanaan layanan ini di luar hari jam kerja merupakan bentuk komitmen daripada Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-DPI Melabuh dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, fleksibel dan dekat dengan masyarakat.
dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat momentum akhir pekan ini untuk mengurus kebutuhan paspor tanpa harus menyesuaikan dengan jadwal kerja pada hari biasa. Layanan paspor akhir pekan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakan HUT RI ke-81 Republik Indonesia, sekaligus sebagai wujud nyata peringatan kualitas pelayanan publik pemilihan lokasi di salah satu kafe Jalan Swadaya kemarin nih. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 non-DPI Melabu Niki Afri Museli menyampaikan bahwa pelaksanaan layanan paspor ini merupakan bentuk adaptasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Itu dia informasi dari Melabu untuk pembuatan paspor di akhir pekan di kafe sambil minum kopi. Itu. Baik, terima kasih Bang John untuk informasi di Melabu. Thank you. Bang John nggak buat paspor sambil ngopi Bang John? Ya sudah, karena kita sudah, ya. Baik, itu tadi ya berita kabar Aceh terakhir yang dari Melabu ya. Ya. Mohon maaf nih abang-abang semuanya dan pendengar, ada kesalahan teknis sedikit ini di studio RRI Takengon. Terima kasih ya kepada seluruh rekan-rekan Korwil 17 yang telah berbagi kabar dari daerah masing-masing. Saya kembalikan ke Bang Arso nih Bang. Baik, terima kasih Bang Ari. Kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini ya, karena saat lagi kami akan menghadirkan program Halo RRI, dan berikutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat program Dialog Berjaringan yang akan dibawakan oleh Sabang. Terima kasih teman-teman Korwil 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar. Baru saja kita ikuti Kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh, bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat, mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.